Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham Alif Atatowi Syafi'i dengan NIM 21110307001. Kelas Fakultas Syariah Hukum Hukum Tata Negara A dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Gasal tentang makalah Bahasa Indonesia dengan judul Pengertian Paragraf dan Syarat-syarat Paragraf yang Baik serta Pengembangannya. Latar belakang. Paragraf merupakan aspek penting dalam penulisan. Hampir semua tulisan yang berupa jurnal, novel, atau bahkan karya ilmiah. Tetapi, kerap kita sebagai penulis tidak tahu apa itu pengertian paragraf dan aspek-aspek di dalamnya. Ketika membuat karya tulis ilmiah, kesulitan utama yang dihadapi seorang penulis adalah bagaimana cara mereka mengungkapkan pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Kerap kali dilupakan bahwa antara paragraf dan kalimat adalah suatu hal yang berbeda. Seorang penulis kadang mencampurnya menjadi satu dan menjadikan kedudukan paragraf atau kalimat itu menjadi rancu. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kita temui paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat, tapi wujud dari alinea semacam ini dianggap kurang ideal karena tidak memenuhi segi komposisi dari paragraf dan jarang sekali digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan gagasan yang lebih luas dan dari sudut pandang komposisi masalah tentang paragraf sebenarnya sudah lebih luas dari sudut pandang komposisi. Masalah tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana, sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi, sangat mustahil bagi seorang penulis mampu menyusun karya ilmiah tanpa kemampuan menyusun paragraf. Penyebab dari kesalahan-kesalahan tersebut salah satunya adalah tidak menahunya atau awamnya seorang penulis terhadap definisi paragraf dan aspek-aspek di dalamnya. Apa saja rumusan masalah di makalah ini? Rumusan masalah di makalah ini adalah satu, apa itu paragraf, dua, apa saja aspek-aspek di dalam paragraf, tiga, apa kegunaan paragraf di dalam suatu tulisan, tiga, apa syarat paragraf yang baik dan benar. Tujuan penulisan makalah ini adalah selain untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Bahasa Indonesia tentang paragraf, juga untuk menyajikan bahan pembelajaran atau perkuliahan kepada pembaca mengenai pengertian paragraf dan unsur-unsur di dalam paragraf, serta syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai idensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan karang-mengarang. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengikuti batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dan pendapat-pendapat tersebut adalah sama. Pada dasarnya paragraf merupakan seperangkat kalimat yang sering atau yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Jenis-jenis paragraf. Apa saja jenis-jenis paragraf? Satu, jenis-jenis paragraf ada tiga, yaitu deduksi, induksi, dan campuran. Yang pertama, paragraf reduksi adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal. Paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di akhir paragraf. C. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Penanda paragraf. Satu, penanda hubungan kelanjutan, misalnya dan, lagi, serta, lagi pula, dan tambahan lagi. Penanda hubungan urutan waktu, misalnya dahulu,
kini, sekarang, sebelum, setelah, sudah, kemudian, sementara itu, dan sehari kemudian. Penanda klimaks, misalnya paling, se, nya, dan ter. Ketiga, penanda perbandingan, misalnya sama, seperti, ibarat, bak, dan bagaikan. Penanda kontras, misalnya tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya. Penanda ilustrasi, misalnya umpama, contoh, dan misalnya. Penanda sebab akibat, misalnya karena, sebab, dan oleh karena. Penanda kesimpulan, misalnya kesimpulan, ringkasnya, garis besar, dan rangkuman. Dengan penanda yang tepat, kalimat-kalimat akan lebih padu. Dalam istilah bahasa Indonesia, paragraf seperti ini bisa dibilang memiliki kohesi dan koherensi. Semua penanda yang digunakan dengan baik akan membantu para pembaca memahami makna dari paragraf. Dengan begitu, hal-hal yang ingin kamu sampaikan lewat tulisan akan bisa tersampaikan dengan baik. Syarat-syarat apa saja syarat-syarat pembentuk paragraf? 1. Dalam pembentukan atau pengembangan paragraf ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, di antaranya 1. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, letak kalimat topik dalam sebuah paragraf, pengembangan paragraf berdasarkan teknik pengembangannya, secara alamiah, klimaks, dan anti klimaks. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. Contoh dalam hidup sehari-hari, kita perlu menyisihkan waktu untuk bermain dan beristirahat. Kamu dapat melakukan apa saja seperti menonton televisi, membaca buku, majalah, bermain layang, bermain bulu tangkis, atau apapun. Lakukan pada waktu dan tempatnya saat belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh saat bermain. Bermainlah dengan sepenuh hati. Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola contoh untuk menguatkan pernyataan yang tertuang dalam kalimat topik. Penulis menjelaskan dengan contoh. Penulis memaparkan contoh waktu memanfaatkan istirahat dan waktu bermain dengan dimudahkan untuk memahami konsep yang hendak disampaikan penulis. Jadi kesimpulannya adalah, paragraf merupakan aspek penting dalam penulisan. Hampir semua tulisan yang berupa jurnal, novel, atau bahkan karya ilmiah. Tapi kerap kita sebagai penulis tidak tahu apa itu pengertian paragraf dan aspek-aspek di dalamnya. Jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu paragraf reduksi, induksi, dan campuran. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengerti batasan-batasan paragraf. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.